Video ini tidak bertujuan menghina atau menyinggung perasaan umat beragama tertentu. Saya sarankan untuk menyimak video ini dengan memejamkan mata. Karena tidak ada visual yang paling tepat untuk mewakili surga. Cukup dengarkan, rasakan, lalu pikirkan. Pertama, kita akan membahas surga versi Islam. Di surga nanti, kita akan diberi fasilitas yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nabi Muhammad pernah bersabda, Allah berfirman, Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Hadits ini sesuai dengan surat As-Sajdah ayat 17. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan. Di sini sudah jelas, bahwa surga malah tidak bisa dijelaskan. Jika kalian membayangkan sesuatu, itu percuma. Karena surga, bukan seperti itu. Namun, beberapa ayat dan hadis banyak keterangan yang menggambarkan surga. Di sini tidak akan saya paparkan ayatnya, tapi akan saya ringkas biar cepat pembahasannya. Silakan kalian baca sendiri dalam Al-Quran yang ada di rumah kalian, biar nggak males buka Al-Quran. Di surga versi Islam itu sejuk, cahaya yang menyinari surga tidak panas dan menyengat. Cahayanya terasa seperti sinar matahari di pagi hari. Ada 4 jenis sungai besar di surga, dengan air yang jernih, sungai susu, sungai arak, dan sungai madu. Di surga, diperbolehkan meminum arak. Namun arak di surga, tidak lagi memabukkan. Dibuatkan rumah selebar 60 mil, diberikan 300 orang pembantu yang cantik dan tampan, pakaian mewah, dan perabotan mahal. Pembantu di surga, tidak berasal dari golongan manusia. Orang paling miskin di surga, punya kekayaan 10 kali lipat dari harta Nabi Sulaiman. Wajah, akan dirubah menjadi rupawan dan awet muda selama-lamanya. Semakin banyak pahala atau kebaikan, maka semakin tampan atau cantik pula seseorang di surga nanti. Anda tidak akan merasa insecure lagi. Wajah pasaran di surga itu, seganteng Nabi Yusuf. Tidak ada lagi penyakit, kegendutan, jerawat, haid, bahkan buang air besar pun tidak. Sekresi kotoran penduduk surga itu melalui keringat, namun keringat penduduk surga justru harum semerbak. Tidak ada lagi istilah keriput, karena penduduk surga itu hidup abadi. Tidak ada namanya kelaparan dan kelelahan. Orang di surga selalu penuh energi, walaupun mereka tidak pernah makan dan minum selama bertahun-tahun. Kita bisa meminta apapun yang diinginkan, selama itu permintaan baik. Jika hobi bercocok tanam, akan diberi biji-bijian berkualitas tinggi. Jika ingin punya anak tetapi pernah mandul ketika hidup di dunia dulu, maka ia akan diberi anak. Banyaknya pahala atau kebaikan, menentukan derajat dan kedudukan seseorang di surga nanti. Semakin banyak pahala, maka semakin kaya, semakin cakep, serta semakin tinggi pula tingkatan surga yang akan diperoleh. Surga itu ada 7 level. Level tertinggi bernama Firdaus. Surga Firdaus diisi oleh para nabi dan manusia-manusia terbaik. Tanah surga terbuat dari misik, dan kerikilnya dari mutiara, dan batu-batuan mulia seperti zamrud. Kita bisa mengunjungi orang tua, kerabat, dan teman-teman yang tinggal di level surga lain. Ada kendaraan khusus untuk ke sana. Orang yang mati dalam keadaan jomblo, akan dinikahkan di surga. Jadi, semua penduduk surga pasti berpasang-pasangan. Tidak ada lagi perselingkuhan, tikung menikung teman, gunjingan, dan dosa-dosa lainnya. Semua orang setia pada pasangannya. Surga itu luas seperti tidak berujung. Pemandangan alamnya sangat indah. Ada sebuah pohon raksasa di surga. Jika kita mengelilinginya dengan mengendarai kuda, akan butuh waktu 100 tahun lebih. Di sana kalian sangat bahagia. Saking bahagianya, kalian sampai lupa, dan baru ingat setelah 200 tahun lamanya kalau dulu, kalian ingin menyelamatkan sahabat baik kalian yang masuk neraka karena lupa bertobat. Tidak ada lagi lemah syahwat. Seorang pria diberi kekuatan 100 kali orang biasa, saat berhubungan badan dengan istrinya. Kesibukan kita, memecahkan keperawanan para bidadari. Karena, bidadari akan kembali lagi menjadi perawan lagi setelah disetubuhi. Saking sibuknya,
Kita tidak sempat memikirkan istri ketika di dunia, yang saat itu berada di neraka dan sedang disiksa karena dosa-dosanya. Selain yang telah dipaparkan, masih banyak kenikmatan yang didapat. Selebihnya bisa kalian cari sendiri. Selanjutnya, surga versi Kristen. Keterangan surga itu tidak dapat dibayangkan oleh logika manusia, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Setelah semua kerajaan dunia hancur lebur, diganti kerajaan baru yang tak berkesudahan, di mana Tuhan sendiri yang menjadi raja, itulah kerajaan surga. Surga adalah tempat yang kudus. Tubuh kita tidak ada daging dan darah. Semua orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa berkumpul dengan jumlah yang tak terhitung. Mereka semua bernyanyi, sehingga suara mereka diumpamakan seperti desau air bah, dan deru guruh yang hebat. Mereka yang berdiri di hadapan tahta anak domba, semuanya memakai baju putih serta memegang daun palem di tangan mereka. Dalam kerajaan itu, semua umat Tuhan akan memperoleh kembali kehidupan manusia yang normal. Tak ada lagi musim dingin yang membeku, digantikan oleh dunia dengan kota-kota musim semi, di mana hanya ada musim semi sepanjang tahun. Dikatakan bahwa di surga, manusia tidak akan bersusah payah, tidak akan melahirkan anak dan mati mendadak. Tidak ada orang cacat, orang tuli, orang lumpuh, atau macam-macam penyakit lainnya, karena mereka semua akan disembuhkan. Tidak ada air mata, karena Tuhan menghapus air mata mereka. Tidak ada kematian, tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, dan semua yang ada di surga suci seperti malaikat. Di surga, kita memiliki pengetahuan yang sempurna, tidak ada pertanyaan yang tidak dapat kita jawab, dan tidak ada kebodohan. Di surga tidak ada hawa nafsu, sehingga tidak ada pernikahan ataupun hubungan seks. Kehidupan surga Kristen adalah kehidupan bersuka cita memuji kemuliaan Tuhan, bukan lagi soal makanan dan minuman. Dan pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Sementara, bagi orang awam, surga itu tidak ada. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Karena, bila kita di surga masih punya nafsu makan, berarti kita akan lapar, dan kita butuh makan untuk bisa bahagia. Atau ketika kita nafsu birahi, berarti kita akan merasa dorongan libido menyiksa kita, dan kita butuh berhubungan seks untuk bahagia. Walaupun makanan tersedia beraneka macam, dan pasangan selalu tersedia untuk disetubuhi, namun kita masih punya fase tidak bahagia, dan masih membutuhkan sebuah proses untuk menuju bahagia. Surga bukanlah tujuan utama dalam beribadah. Karena kalau beribadah hanya untuk mengharapkan surga, itu sama saja dengan meminta imbalan atas amalan yang dilakukan, alias pamrih. Sedangkan, mengharapkan imbalan, itu sama saja dengan tidak ikhlas. Apakah ibadah seseorang yang tidak ikhlas akan diterima?